perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala masih sering kita abaikan dan kita lalaikan. Kalau kita seperti itu, berarti kita ini tidak jauh beda dengan apa yang disebut dengan NATO. NATO kepanjangan aslinya North Atlantic Treaty Organization, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Tapi NATO kemudian diplesetkan menjadi No Action Talking Only, hanya ngomong doang, tapi buktinya jauh dari kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di Desember 2022. Berarti kita sedang berada di penghujung akhir tahun 2022, dan 2 hari lagi kita akan berada di tahun baru Masehi 2023. Tepatnya pada malam Ahad pukul 00 pada malam Ahad itu berarti kita telah memasuki tanggal 1 Januari tahun 2023 Masehi. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, izinkan khatib yang gaib ini untuk mengingatkan kita pada hari ini, agar kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Itulah sebabnya Allah berpesan dalam kitab sucinya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagai sebuah kontemplasi dan sebagai sebuah muhasabah diri, mari kita renungi beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang khatib akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ayat yang sangat terkenal sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku akan menciptakan manusia yang akan aku jadikan sebagai khalifah di atas dunia. Ketika itu para malaikat sempat protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika itu para malaikat sempat protes di hadapan Allah. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan engkau jadikan sebagai khalifah di atas dunia, yang mana nanti pekerjaan mereka hanyalah saling bertumpah darah di antara mereka, saling bunuh di antara mereka? Bukankah kami ini selalu bertasbih, selalu memujimu, selalu mengkultuskanmu? Allah kemudian menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu sementara kalian tidak banyak tahu, kata Allah di hadapan para malaikatnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Apa makna dari kata khalifah yang Allah sebut dalam ayat ini? Ketika tadi Allah berkata, inni ja'ilum fil ardi khalifah, saya akan jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagian ulama tafsir mengatakan, di antara makna daripada kata khalifah, man yanubullah bi tahkimi syari'atillahi 'alal ard, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di atas muka bumi, berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya. Inilah tugas manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Artinya hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di ayat yang ke-61 dari surat Hud ketika Allah mengatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia dari bumi atau dari tanah, wasta'marakum fiha, agar kiranya kalian memakmurkan bumi itu, agar kalian menghidupkan bumi itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesolehan-kesolehan, dengan penegakan-penegakan kebenaran dan keadilan. Itulah fungsi dan tugas kita yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat-ayat yang tadi khatib bacakan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, pertanyaannya sekarang, sudah sekian lama kita hidup di atas dunia ini, bertahun-tahun. Ada yang hidup sampai hari ini sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hadir di sini yang sudah hidup 80 tahun. Pertanyaannya, apakah tugas-tugas kita sebagai khalifah yang Allah Subhanahu wa taala sebut tadi di hadapan para malaikatnya itu sudah kita laksanakan ataukah belum? Sudah kita laksanankah tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar kiranya kita memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesolehan-kesolehan, dengan ketaatan-ketaatan di atasnya. Maka jikalau sudah, alhamdulillah, silahkan terus kita lanjutkan dan terus kita istiqomah. Tapi jikalau misalnya belum, mari kita jadikan penghujung akhir tahun 2002 ini untuk kita melakukan evaluasi, melakukan muhasabah diri, agar kita semakin sadar dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan untuk apa kita hidup di atas dunia ini. Itulah yang harusnya menjadi pertanyaan kita hari-hari ini, terutama di penghujung akhir 2022 ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim, tentu kita orang-orang yang sadar dan percaya bahwa akan ada yang disebut dengan
al-hisab dan al-mizan. Akan ada saatnya nanti di mana amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sebesar dan sekecil apapun amal kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan, semuanya akan nampak dan akan diperlihatkan di padang mahsyar. Yang terpenting bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang Allah sebut dalam ayat di atasnya atau dalam ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosa-dosanya, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalika, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jikalau timbangan amal keburukan justru yang lebih berat dibandingkan timbangan pahalanya, maka neraka hawiyah yang akan menjadi tempatnya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah, yaitu api yang sangat menyala-nyala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Ada satu tempat, tapi tempat ini disebut oleh para ulama sebagai tempat transit. Orang-orang yang masih belum jelas apakah akan masuk surga dan neraka, itu disebut dengan sebutan Al-A'raf, nama satu surat dalam Al-Quran, yaitu tempat yang tinggi yang terbentang antara surga dan neraka. Orang-orang yang ada di Al-A'raf ini, kata Ibnu Abbas, man tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, yaitu orang-orang yang sama berat timbangan pahala dan timbangan dosanya. Orang-orang yang masih menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kesempatan untuk melihat ke dalam surga dari atas sana. Ketika mereka melihat ke arah surga, mereka mengatakan, salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Oh, alangkah nikmatnya kalian yang berada dalam surga sana. Tapi ashabul a'raf ini belum bisa memasukinya, wahum yatma'un, padahal mereka sangat berharap dan berkeinginan sekali untuk bisa segera masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, tapi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat ke arah neraka, melihat bagaimana pedih dan siksa yang ada dalam neraka, mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami masuk neraka bersama mereka, bersama orang-orang yang zalim itu. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, berada di Al-A'raf, tempat yang tinggi yang terbentang di antara surga dan neraka, itu kalau boleh diibaratkan adalah tempat harap-harap cemas, karena menunggu keputusan apakah akan masuk surga ataukah masuk neraka, tergantung apa keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus berusaha, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, agar kiranya di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menambah pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya, agar kiranya kita langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, orang yang disebut sebagai orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang tinggi pangkat dan kedudukannya, bukan juga orang yang banyak bergelimang harta, bukan juga orang yang sederet gelar akademiknya, tapi siapakah orang-orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah?
Allah sebut dalam salah satu ayatnya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Orang-orang yang disebut sebagai orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang ketika ia tidak tersentuh oleh api neraka, langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqad faza, itulah orang yang sukses dan jaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jikalau Bapak manusia pertama kali Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk tinggal di sorga ketika itu. Dalam lanjutan ayat yang tadi khatib bacakan di awal surat Al-Baqarah, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga bersama istrimu. Artinya apa hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah? Tempat tinggal manusia, rumah pertama manusia itu adalah surga. Maka siapapun anak cucu manusia, anak cucunya Adam alaihissalam, harus berpikir untuk kembali untuk tinggal di rumah pertama nenek moyang manusia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyatakan dalam salah satu ayat berkaitan dengan perintah untuk melarang orang-orang yang beriman menikah dengan orang-orang yang tidak beriman, di penghujung ayat itu Allah mengatakan, "Ulaika yad'una ilan nar wallah yad'ukum ilal jannah." Mereka mengajak kalian masuk ke dalam neraka, sementara Allah mengajak kalian agar kiranya kalian masuk ke dalam surga. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, berarti dengan menjalankan tugas-tugas khalifah di atas muka bumi ini, itulah cara kita untuk kita kembali ke rumah pertama nenek moyang manusia, Adam alaihissalam. Ketika pertama kali ia diciptakan, ia diperintah oleh Allah untuk tinggal sejenak di dalam surganya, untuk mengingatkan manusia, inilah rumah kalian wahai manusia, yang harusnya kelak menjadi tempat tinggal kalian setelah kalian kembali kepada saya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah di penghujung 2022 ini, sekali lagi khatib ingin mengajak kita untuk sejenak melakukan kontemplasi. Sudahkah kita betul-betul menjadi seorang muslim yang betul-betul menjalankan tugas khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, ataukah kita masih jauh dari harapan? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, khatib yang dhaif ini sering mengatakan, "Our religion is religion action." Agama kita, Islam ini mengajarkan agar kita menjalankan syariat agama kita. Kita beda dengan agama-agama yang lain. Bisa jadi agama yang lain maju karena mereka meninggalkan agamanya. Tapi kita, syariat Islam, umat Islam, jikalau kita ingin maju adalah dengan cara menjalankan agamanya, karena kita beda dengan agama yang lainnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, jangan kemudian kita sering mengaku diri sebagai muslim, tapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala masih sering kita abaikan dan kita lalaikan. Kalau kita seperti itu, berarti kita ini tidak jauh beda dengan apa yang disebut dengan NATO. NATO kepanjangan aslinya North Atlantic Treaty Organization, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Tapi NATO kemudian diplesetkan menjadi No Action Talking Only, hanya ngomong doang tapi buktinya jauh dari kenyataan. Jangan sampai Islam agama yang rahmatan lil alamin, karena kita tidak tegakkan dalam kehidupan kita pesan-pesan rahmat itu sebagai khalifah yang seharusnya memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, itu terkadang sering jauh panggang dari api, jauh daripada kenyataan. Oleh karena itu, fashhadu bi annana muslimun, mari kita buktikan diri kita sebagai seorang muslim.
di mana dengan cara melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita dengan memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, agar kiranya kita menjadi orang-orang yang sukses dan jaya di hadapan Allah dengan tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh api neraka dan langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا المصطفى مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami yang dahulu maupun yang akan datang, yang kami lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami. Kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil kami. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yarfa'uhu ghairuk. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yarfa'uhu ghairuk. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yusrifuhu ghairuk. Ya Allah, janganlah lantaran dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, Engkau datangkan musibah dan bencana terus-terusan di tengah-tengah kami. Engkau adalah zat yang maha kuasa, zat yang memiliki kudrah dan iradah ya Allah. Jikalau Engkau mau, Engkau bisa menghilangkan bencana dan bencana yang Engkau datangkan kepada kami. Oleh karena itu kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, di penghujung Jumat terakhir Desember 2022 ini, agar kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau maafkan segala khilaf dan salah-salah kami, dan jangan kemudian Engkau jadikan kami menjadi fitnah ketika kami hidup di tengah-tengah bumi. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk bisa menjadi khalifah-Mu di atas muka bumi ini, yang akan terus memakmurkan bumi-Mu dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, dan jangan sekali-kali Engkau cabut hidayah ini dari hati kami.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.